Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu al-fiqh, masih dalam membaca kitab atau al-matan Umdat al-Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang babul ibadat, tentang bab-bab ibadah, dan masih dalam kitabus shalah, pembahasan tentang salat. Dan kemarin kita selesai dari bab apa? Atau dua hadits dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Untuk setoran haditsnya insyaallah kita tunda dulu. Insyaallah semoga Allah mudahkan pekan depan kita lanjutkan. Hadits Aisyah dari dua periwayatan, di sebagian syarah diberikan judul terhadap dua hadits ini dengan ucapan mereka bab fi syai'in min makruhatis shalah. Bab yang menyebutkan tentang hal-hal yang memakruhkan salat seseorang. Karena memang kalau kita lihat dari zahir haditsnya, ini sudah tidak masuk ke dalam bab yang sebelumnya. Bab tentang apa? Mawaqit, tentang waktu-waktu salat. Melainkan hadits ini, sebagaimana yang kita sudah bahas kemarin, dia membahas tentang apa? Hukum seseorang yang sholat tapi dalam keadaan menahan laparnya atau dalam keadaan makanan telah disediakan. Sebagaimana yang telah kita bahas, hukumnya apa? Makruh. Tidak masuk lagi dalam pembahasan mawaqit. Makanya sebagian syurah yang mensyarah matan ini, mereka menjadikan bab untuk dua hadits ini. Bab tentang sesuatu yang memakruhkan sholat seseorang. Hadits yang pertama, hadits Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya." Kalau salat telah didirikan, iqamah telah dikumandangkan, namun bersamaan dengan itu al-asya, makanan telah hadar, disuguhkan. Fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makanan. Berarti pemahamannya salatnya ditunda. Dan kemarin kita sebutkan syahid dari hadits ini, yaitu hukum tentang bagaimana salat seseorang yang telah hadir di hadapannya makanan atau telah disuguhkan kepadanya makanan. Disebutkan dalam hadits dia dahulukan makan daripada salat. Kemarin kita jelaskan karena apa? Ada illah atau alasan di baliknya. Karena seseorang itu kalau dihadirkan makanan di hadapannya, kemudian ada kesibukan lain selain daripada makanan tersebut, maka dia akan mengingat makanan itu. Maka dia akan terus-menerus sibuk dengan makanan itu. Nah, bagaimana apabila kesibukan yang datang bersamaan dengan adanya makanan itu adalah salat? Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna fis salati la syughla." Sungguh dalam salat itu terdapat kesibukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Aqimis salata lidzikri wa la takum minal ghafilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang lalai. Yang maksudnya dalam salat tersebut. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat. Kenapa? Disebutkan alasannya setelahnya. Alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai, sahun di dalam salatnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, dalam salat itu terdapat kesibukan yang sangat. Semua hadits ini menjelaskan bahwa perintah seseorang untuk
khusyuk di dalam sholatnya. Nah, sedangkan orang yang dihidangkan, disuguhkan makanan di depannya, bisa tidak dia khusyuk dalam sholatnya? Ini yang dari pertanyaan. Makanya kebanyakan dari orang pasti tidak akan khusyuk. Maka dijadikan sholatnya makruh. Nah, kemudian nanti dibahas sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin tentang perselisihan para ulama terhadap hukum sholat orang yang menahan laparnya. Taib. Kemarin kita sudah sebutkan para ulama berselisih. Orang-orang Zahiriyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka menganggap apa? Batal salatnya. Batal salatnya. Adapun jumhur ulama, maka mereka berpendapat apa? Salatnya syah, hanya saja makruh. Ya, kemudian disebutkan juga perbedaan antara Syekhul Islam dengan Zahiriyah. Kalau Syekhul Islam dia batalkan tapi dengan sebab, alasan. Kalau dia lapar memang. Karena kalau dia lapar kemudian dia dahulukan sholatnya daripada makan, dia akan tersibukkan dengan makanannya. Kalau Zahiriyah tidak. Dia katakan mutlak. Mau lapar, tidak lapar, kapan ada makanan tapi dia tinggalkan, kemudian dia dahulukan sholatnya, maka batal salatnya. Tapi yang rajih wallahu ta'ala alam yang telah kita sebutkan adalah pendapat jumhurul ulama. Dan ini bukan hanya makan. Dijelaskan pada hadits yang setelahnya juga dari hadits Aisyah tapi dari riwayat Muslim. Karena yang pertama itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang kedua ini itu lebih khusus diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih sama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan." Tidak ada salat bagi orang yang telah disuguhkan makanan di hadapannya, dan tidak ada pula salat bagi mereka yang ditahan oleh dua akhbathan. Kemarin kita sudah sebutkan akhbathan ini apa? Kencing dan buang air besar. Al-baul wal ghaid. Kenapa dikatakan akhbathan? Karena akhbathan ini musanna dari akhbath, dari kata khabath. Sesuatu yang khabath, najis. Karena dia dua, maka dikatakan akhbathan. Syahid dari hadits sama dengan yang pertama, bahwa seorang yang disuguhkan kepadanya makanan dalam keadaan dia lapar, wajib baginya mendahulukan makannya daripada sholatnya. Tapi kalau dia memang lapar. Tapi kalau tidak dan tidak sampai menyibukkan dia dari sholatnya, maka tidak mengapa dia sholat terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu, ternyata dalam hadits ini ditambah satu sebab, yaitu orang yang sholat tapi menahan kencing dan buang air besarnya. Ini juga tidak boleh. Masalah sebelum kita masuk ke dalam hadits yang berikutnya, bagaimana kalau ada seseorang yang sedang lapar, hanya saja makanan belum disuguhkan untuknya. Makanan itu belum disuguhkan untuknya. Hanya saja dia tahu bahwa makanan ini sedikit lagi akan datang. Anggaplah ada seorang anak lapar, tapi azan telah dikumandangkan. Dalam keadaan dia lapar, belum ada makanan, tapi dia lihat mamanya sementara masak. Pasti sedikit lagi nih. Bagaimana hukumnya? Sebagian ulama, diantaranya Ibn Daqiq Al-Id, salah satu pensyarah yang paling masyhurnya dari kalangan ulama mutaqaddimin, Ibn Daqiq, dia mengatakan kita tafsil, kita bagi dulu. Kalau misalnya memang makanannya itu sudah dekat, sudah hampir selesai,
Ya. Dan tidak sempit waktu sholat untuk itu, maka kita hukumi makanan itu dengan hukum hadir. Dihukumi dengan makanan yang sudah ada. Walaupun dia belum ada, tapi sudah mau ada, sedikit lagi. Maka dihukumi dengan makanan yang sudah ada. Kalau tidak, maka tidak. Maksudnya, ya kalau memang makanan itu sudah mau disuguhkan, walaupun belum ada zahirnya, tapi sudah dimasak, maka hukumnya hukum makanan yang sudah ada. Apa maksudnya? Berarti boleh dia menunggu. Tapi pendapat ini dikomentari oleh para ulama. Kata para ulama, hadis jelas. Hadis ini nas bihadratit ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah hadir, disuguhkan. Paham ini? Dan jawaban yang lebih Masya Allah, luar biasa, dari Syekh Ibn Utsaimin dalam syarahnya dia sebutkan bahwa yang benarnya makanan selama dia belum hadir, belum ada di hadapan kita, walaupun sudah dimasak, sementara dimasak, tapi dia belum hadir dan disuguhkan, maka hukumnya dihukumi tidak ada. Dan tidak boleh seorang mengakhirkan sholatnya karena menunggu makanan itu. Alasannya subhanallah, ta'lilnya dia bilang, karena kalau kita berpendapat dengan pendapat ini, boleh seseorang menunda sholatnya untuk menunggu ya, makanan yang sedang dimasak. Paham ini? Itu berarti sama dengan kita mengatakan bahwa seorang fakir miskin itu boleh menunda sholatnya seumur hidupnya. Coba lihat. Fakir miskin, jangankan makanan sudah dimasak, belum ada makanan. Dia selalu berharap akan adanya makanan, tapi dia lapar. Bagaimana fakir miskin ini? Dia menunggu terus-menerus ada makanan yang datang, bersamaan dia lapar. Apakah boleh dia tunda sholatnya? Lah, karena kalau dia tunda, sampai kapan dia mau tunda? Sampai dia jadi kaya. Ini ta'lil dari Ibnu Utsaimin dan luar biasa ta'lilnya. Makanya dikatakan makanan itu selama dia belum ada, walaupun dia sudah dimasak, tapi dia belum disuguhkan, maka tidak boleh kita akhirkan sholat. Paham ini? Baik. Nah, begitu juga masalah yang kedua, bagaimana kalau ada makanan tapi dia tidak lapar? Kebalikannya, kalau tadi dia lapar tapi makanan belum ada. Hanya saja dia yakin bahwa sedikit lagi nih sudah dimasak itu. Yang kedua ini kebalikannya, tidak ada makanan, belum disuguhkan, tapi dia lapar. Afwan. Ada makanan, afwan ya, saya salah lagi. Ada makanan tapi dia sudah kenyang. Paham ini? Ada makanan tapi dia sudah kenyang. Dia tidak mau makan sebenarnya, tapi ada ini. Adzan dikumandangkan, makanan sudah ada, tapi sudah kenyang sekali sebenarnya. Paham ini? Bagaimana hukumnya? Kan kalau yang pertama tadi, lapar tapi makanan masih dimasak. Kata para ulama, enggak boleh. Karena nasnya dia bilang, sholat ditunda kalau makanan sudah hadir. Nah, sekarang bagaimana kalau makanan hadir, tapi kita sudah kenyang? Ini ada makanan. Azan dikumandangkan, makanan sudah jadi. Tapi kita kenyang, kita tidak perlu makan itu. Bagaimana masalah ini? Itu dibahas oleh para ulama. Tapi yang rajihnya wallahu ta'ala alam, bahwa tidak boleh seorang menunda sholatnya walaupun ada makanan, selama dia tidak lapar. Paham ini? Selama dia tidak lapar. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibn Rajab rahimahullah dan diisyaratkan juga oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin, Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah. Bahkan kata Ibn Utsaimin, ini sama seperti halnya orang yang disuguhkan makanan tapi memang dia terhalangi untuk makan makanan itu, imma secara syar'an atau imma secara hissan. Akan datang contohnya seperti orang berpuasa tapi telah disuguhkan makanan buka puasa di waktu asar. Contoh kita misalkan bulan puasa Ramadan.
Waktu asar antum tahu waktu asar, subhanallah. Waktu di mana orang puasa itu luar biasa laparnya. Tiba-tiba panitia sudah membawa makanan buka puasa pada saat azan asar dikumandangkan. Antum lapar minta ampun ini. Apakah antum bisa bilang, tunggu dulu, sudah pi maghrib baru saya sholat asar. Karena ada yang makanan dihidangkan. Bisa enggak? Antum lapar ini. Bisa enggak? Enggak bisa, karena ada penghalangnya tadi. Sama modelnya. Ada makanan, tapi antum tidak lapar, Ji. Bisa enggak antum tunda sholatnya antum? Enggak bisa. Paham ini? Baik. Sama seperti juga orang yang dihidangkan makanan, tapi makanan panas sekali. Tidak bisa dia makan. Tapi sholat sudah didirikan. Lapar juga ini. Bagaimana caranya? Dia tunda sholatnya, tunggu dulu. Sebentar saya sholat. Dingin-dingin pilih nasiku. Atau dia sholat, baru diakhirkan makannya. Dia sholat dulu, baru diakhirkan makannya. Sama semua hukumnya. Paham ini? Dan yang terakhir, tentang sabda Nabi SAW, wala wahuwa yudafi'uhul akhbathan. Hukum sholat seseorang yang sedang menahan buang air besar dan buang air kecilnya. Apa tadi hukumnya? Kesimpulannya makruh, syah tapi makruh. Yang menjadi masalah dan pertanyaan, apakah hanya terbatas pada akhbathan atau diikutkan untuk akhbathan ini masalah yang semisal dengannya, seperti lapar, haus, kepanasan, kedinginan. Apakah boleh kita katakan kita bisa menunda sholat karena itu? Disebutkan oleh para ulama akan bolehnya. Bisa kita kiaskan dan ikutkan apa yang semisal dengannya. Yang intinya sama ilahnya atau alasannya. Apa saja yang bisa menyibukkan pikiran dari sholat. Maka bisa kita tunda sholat karenanya. Jadi bukan hanya karena makanan dan dan menahan buang air besar dan kecil. Tapi yang semisal dengannya. Paham ini? Contoh misalnya antum mau buang angin, mau sekali mikentut ini. Daripada tak laci, lebih dibuang memang. Apa hukumnya kalau antum sudah mau sekali kentut ini? Apakah antum sholat dulu atau kentut kemudian ulang wudunya? Oi, buang angin dulu. Kenapa bisa? Ada ndak dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tapi dia dikiaskan, diikutkan dengan apa? Wala wahwa yudafi'uhu al-akhbathan. Sama ada hukumnya dengan orang yang menahan buang air besar dan kecil. Begitu pula orang yang kehausan. Dia kenyang tapi haus. Minta ampun. Bagaimana kalau dia haus, dia belum minum, dikumandangkan adzan atau didirikan sholat, iqamat telah dikumandangkan. Apakah dia minum dulu baru sholat? Minum dulu baru dia sholat. Sama ini. Kata para ulama, ini sama dengan dikiaskannya hadits Nabi SAW bersabda, la yaqda al-qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadi, seorang hakim memutuskan hukum dalam keadaan dia marah. Dalam hadits ini, seorang hakim dilarang untuk memutuskan hukum karena marah. Alasannya kenapa? Karena boleh jadi karena marahnya akalnya tertutup. Tertutup dengan kemarahannya sehingga dia memutuskan hukum yang keliru. Kata para ulama, bukan hanya marah di sini. Diikutkan masalah yang lainnya ke dalamnya. Misalnya juga dia buang air besar tapi dia tahan. Dia buang air kecil dia tahan. Dia lapar dia tahan. Boleh enggak seorang qadhi yang lapar memutuskan hukum? Enggak boleh. Seorang qadhi yang menahan buang air besar atau kecil, boleh enggak? Enggak boleh. Seorang qadhi yang sedang apa saja dihalangi oleh alasan-alasan tertentu yang bisa menutup pikirannya dari memutuskan hukum, boleh enggak dia lakukan? La, dia dahulukan dulu hajatnya. Ada enggak dalilnya? Enggak ada, tapi dikiaskan. Sebagaimana hadis ini dikiaskan apa yang selainnya dengannya, begitu pula pada hadis ini. Tidak ada sholat atau makruh sholatnya orang yang menahan buang airnya, dikiaskan juga apa yang selainnya kepada dia, tapi dengan alasan harus sama
alasannya. Sama-sama menyibukkan seseorang dari sholatnya. Tapi ingat ya, jangan kita sengaja. Jangan kita sengaja. Contoh misalnya di sholat subuh, kita tahu bahwa kalau kita setiap sholat subuh pasti menyetor dulu. Kita tahu pasti setiap bangun sholat subuh pasti kita buang air besar dulu. Azani Allahu wa iyyakum. Kita sudah tahu seperti itu. Kita bangun kapan? Pada saat qomat telah dikumandangkan. Nah ini sengaja, tidak boleh. Kalau kita tahu bahwa setiap sholat subuh pasti saya menyetor. Kapan kita bangun? Adzan pertama bangun. Jangan sengaja. Sama dengan orang tahu hadisnya. Oh kalau ada makanan paling, tidak apa-apa orang tunda sholat. Dia tanya pikir dapur. Kalau begitu nanti kau masak pas adzan. Akhirnya apa? Semuanya berjamaah, jamaah kedua. Dia tunda sholatnya. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Paham ini? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab berikutnya atau pembahasan berikutnya. Nah, ini di sebagian syarah juga disebutkan ya. Disebutkan tentang bab. Tentang dua hadits yang akan datang dan akan kita baca ini. Hadits Abdullah bin Abbas dan Abu Sa'id Al-Khudri. Dua hadits ini sebahagian syurah yang mensyarah matan ini memberikan judul sama dengan dua hadits sebelumnya. Nah, namun di matanya kayaknya tidak kan? Enggak, langsung dilanjut. Tapi ada bagusnya diberikan judul karena memang pembahasan dua hadits ini itu berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Sebagian syurah memberikan judul bab auqatin nahi. Bab tentang waktu-waktu sholat yang terlarang. Kemudian beliau akan bawakan dua hadits. Yang dimana kandungan dari dua hadits ini itu hanya akan membahas 2 dari 3 waktu sholat yang terlarang. Karena waktu sholat yang terlarang itu secara global ada 3. Secara keseluruhannya. Yang pertama setelah sholat fajar, sholat subuh sampai kapan? Terbitnya matahari. Yang kedua pada saat matahari berada di puncaknya. Sampai kapan? Sampai dia tergelincir. Waktu zawal. Dan yang ketiga setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Sebagian ulama ada yang mentafsilnya, merincinya lagi. Antara dua waktu yang pertama dan yang terakhir yang kita sebutkan. Waktu pertama setelah sholat fajar. Ada yang membaginya menjadi 2. Mulai dari sholat fajar sampai mulainya terbit. Dan mulai pada saat dia terbit sampai dia betul-betul terangkat sekadar tombak. Nah, tapi para ulama yang lainnya dia satukan. Mulai dari ba'da fajar sampai matahari itu apa istilahnya? Terbit setinggi tombak. Ada yang merincinya. Begitu pula waktu sholat asar. Ada yang menjadikannya 1 dari ba'da asar sampai terbenamnya. Tapi ada yang membagi menjadi 2. Yang pertama mulai dari sholat asar sampai matahari sudah mau terbit. Waktu terbitnya. Dan mulai dari sudah mau terbit sampai dia betul-betul waktu terbenamnya. Dan mulai dari waktu terbenamnya sampai dia betul-betul tenggelam atau terbenam. Tapi sama saja. Sama saja keduanya. Kita baca haditsnya. Kata beliau rahimahullah an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Syahida disebutkan oleh para syurrah maknanya a'lamani au akhbarani. Syahida indi, ini syahida indi maksudnya ai a'lamani au akhbarani. Telah mengabarkan kepadaku sekelompok lelaki yang mardiyun, yang diridhoi. Ya, maksudnya disepakati akan keimanannya dan kesalihannya. Jadi sekelompok laki-laki yang telah disepakati tentang kesalihannya itu mengabarkan kepadaku. Dan yang paling saya ridhoi di antara mereka adalah Umar.
Dia mengabarkan kepadaku, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam itu melarang untuk seseorang salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Wa ba'dal asri hatta taghruba. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam melarang salat asar atau salat setelah asar sampai matahari terbenam atau tenggelam. Wa ma fi ma'nahu minal hadis. Dan apa yang semisal dengannya dari hadits yang lainnya. Kita langsung baca dua hadits karena dua hadits ini kandungannya sama. Hadits yang kedua, qala rahimahullah an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia pernah bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari itu terangkat. Ya, maksudnya terbit. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba asy-syams, dan tidak ada pula salat setelah asar sampai matahari terbenam. Ada ini kalian qala al-musannif. Qala al-musannif rahimahullah wa fil babi an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Samurah ibn Jundub wa Salamah bin al-Aqwa wa Zaid bin Thabit wa Mu'adz bin Jabal wa Ka'ab ibn Murrah wa Abi Umamah al-Bahili wa Amr ibn Abasa as-Sulami wa Aisyah radhiyallahu taala anhum was-Sunabihi wa lam yasma' minan Nabi alaihi salatu wassalam fa hadithuhu mursal. Kata musannif, dan yang semisal dengan hadits yang telah berlalu, wa fil bab, dan yang semisal dengan bab ini, ada hadits yang lainnya yang datang dari Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Amr bin al-As, Abi Hurairah, Samurah bin Jundub, Salamah ibn al-Aqwa, Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, Ka'ab ibn Murrah, Abu Umamah al-Bahili, dan dari Amr ibn Abasah as-Sulami, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anhum, dan datang pula dari as-Sunabihi. Hanya saja untuk as-Sunabihi ini dia tidak mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka hadisnya apa? Mursal, terputus. Baik. Makna dari dua hadis. Makna dari dua hadis. Disebutkan oleh para ulama, jelas nampak dari zahir hadis larangan untuk salat pada dua waktu. Yang pertama apa? Setelah salat subuh sampai matahari terbit. Dan yang kedua, setelah salat asar sampai matahari tenggelam atau terbenam. Hanya saja untuk salat subuh ini itu disebutkan kadarnya. Disebutkan kadarnya kapan atau seberapa lama matahari itu terbit atau apa ukurannya. Kata para ulama, ditakdir dengan tulir rumh, panjang tombak. Ditafsirkan atau dijelaskan oleh ulama yang lainnya, ai ma yaqrubu min thalathati amtar, kurang lebih sepanjang 3 meter. Kalau dari penglihatan mata ya, jangan kita mengukur mataharinya. Ya, kalau kita lihat dengan mata penglihatan kita ini, kurang lebih sudah setinggi tombak naiknya ini. Nah, itu sudah bisa sholat di situ. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama ilahnya. Apa alasan kenapa kita dilarang untuk sholat di dua waktu ini? Kata para ulama, karena di dua waktu ini orang-orang musyrikin, khususnya mereka yang menyembah matahari, mereka pada dua waktu ini menyembah sesembahan mereka, wal iyadu billah. Jadi karena dua waktu ini, waktu terbitnya dan terbenamnya matahari adalah dua waktu di mana para penyembah matahari dari kalangan orang-orang musyrikin
menyembah sesembahannya. Maka dari itu kita dilarang sholat di waktu itu karena apa? Dilarang kita menyerupai mereka. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, khususnya pada syiar-syiar agama mereka, fahuwa minhum, maka mereka termasuk dari kalangan kaum tersebut. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita untuk sholat di waktu tersebut. Sekarang tinggal menyebut tentang fikih hadits atau masail yang terkandung dalam hadits. Yang pertama, perselisihan ulama terhadap hukum sholat yang dilakukan di waktu itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholatnya makruh. Sholatnya makruh. Dan berdalilkan dengan hadits bab yang sahih. Adapun orang-orang Dhahiriyah, mereka mengatakan boleh. Mereka mengatakan boleh. Dan mengatakan bahwa dalil yang dipakai oleh jumhur ulama mansukhah. Allahu Akbar. Telah dihapus katanya. Tapi yang rajih wallahu ta'ala alam, haditsnya tidak ada yang menasakhnya. Tidak ada yang menasakhnya. Melainkan bisa dijama antara yang lainnya. Dan yang rajih adalah pendapat jumhur akan makruhnya sholat di dua waktu tersebut. Hanya saja kemudian para ulama berselisih setelah mereka bersepakat bahwa yang diinginkan atau hukum sholat di dua waktu itu makruh. Sekarang mereka berselisih lagi, sholat apa yang dimakruhkan dan dilarang pada waktu itu. Apakah semua sholat? Ataukah sholat-sholat tertentu? Maka orang-orang Hanafiyah dan Malikiyah, begitu pula Al-Hanabilah. Maksudnya kalau orang Hanifiyah atau Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, apa yang dimaksudkan ini? Pengikutnya. Pengikut mereka berpendapat bahwasanya yang dilarang pada waktu itu semua sholat sunnah. Yang dilarang adalah semua sholat sunnah, kecuali satu sholat saja. Sholat tawaf 2 rakaat. Sholat tawaf 2 rakaat. Adapun orang-orang Syafi'iyah, maksudnya madhab Syafi'i, dan diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang dilarang pada dua waktu ini adalah sholat sunnah yang mutlaqah. Sholat sunnah mutlak. Apa maksudnya mutlak? Tanpa sebab. Jadi sholat sunnah itu ada yang namanya sholat sunnah dzatul asbab, yang punya sebab kenapa seorang harus sholat sunnah. Dan ada sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Contoh sholat sunnah yang dzatul asbab seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada enggak sebabnya? Naam, sebabnya karena orang masuk masjid. Dan kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala tajlisanna hatta yarka raka'atain atau hatta tarka raka'atain." Kalau ada salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan sekali-kali kalian duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Begitu pula sholat wudu. Sholat dzatul asbab atau mutlaqah? Dzatul asbab. Paham ini? Ya, karena datang haditsnya. Haditsnya apa kira-kira ini? Bilal. Kisah tentang Bilal. Tatkala Nabi SAW mendengar bunyi terompah dari Bilal radhiyallahu taala anhu di sorga. Kemudian ditanyakan kepada Bilal, apa amalanmu Bilal? Kenapa saya sempat memimpikan mendengarkan terompahmu di sorga? Apa kata Bilal? Simple saja, sederhana. Setiap saya berwudu, saya sholat dua
rakaat. Ini semua ada sebabnya. Ada juga sholat mutlaq. Ya memang karena kita mau sholat sunnah saja, tidak ada sebabnya. Kita mau sholat sunnah dapat pahala 2 rakaat, alhamdulillah. Untuk sholat mutlaq ini, apakah diperbolehkan di waktu yang dilarang? Ini memang tidak dibolehkan. Adapun sholat sunnah zawatul asbab, yang punya sebab, boleh atau tidak? Boleh, dan inilah yang rajihnya, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Masih banyak waktu. Kemudian masalah berikutnya. Tadi kita sudah singgung Baik. Sebenarnya ada masalah lagi tapi saya ragu untuk bawakan. Baik. Baik, masalah yang terakhir kita tutup saja dengan ini. Karena kalau kita mau masuk ke hadis berikutnya juga, ini bab yang baru. Dan hadis-hadisnya juga banyak. Kita mau ambil setengah, ini tanggung. Kita sempurnakan dengan satu pembahasan terakhir. Tadi kita sudah singgung di awal tentang waktu-waktu yang dilarang seseorang sholat di dalamnya. Ada berapa waktu? 3, ya kan? Tapi hadis ini hanya menunjukkan berapa? 2. Di mana itu yang 1? Hadis menyebutkan apa? Larangan sholat di waktu fajar, subuh, sampai terbitnya matahari. Dan juga larangan untuk waktu yang kedua setelah sholat asar sampai matahari Yang ketiga tadi apa? Kalau matahari berada di puncaknya. Sampai kapan? Sampai waktu zawal. Ini yang tidak beliau sebutkan. Hanya saja disebutkan oleh para syurrah. Larangan yang ketiga ini datang dalam hadits yang lainnya. Dalam hadits yang lainnya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Uqbah ibn Amir. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau kata beliau, kata Uqbah bin Amir, 3 sa'atin. Ada 3 waktu. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya fihinna au an nusalliya fihinna. Yang dimana 3 waktu itu Nabi larang kepada kami alaihi salatu wassalam untuk sholat pada ketiga waktu tersebut. Wa an naqbura fihinna mautana. Dan juga Nabi telah melarang kita pada 3 waktu tersebut untuk menguburkan mayat-mayat kami atau orang-orang yang meninggal di antara kami. Kemudian beliau sebutkan salah satunya, hina yaqumu qaimu al-zahirah. Tatkala seseorang itu berdiri di waktu zahirah. Waktu apa ini zahirah? Itu waktu duhur. Waktu duhur, waktu di mana matahari sedang berada di puncaknya. Di riwayat yang lainnya, taib. Dalam hadits yang panjang, saya kita bawa hadits yang pertama saja. Jangan sampai rumit antum pahami. Itu diantara hadits Uqbah ibn Amir. Di
Di antara 3 waktu yang Nabi alaihi salatu wassalam melarang sholat di dalamnya dan juga melarang para sahabatnya untuk menguburkan mayat-mayat dari yang meninggal di antara mereka adalah waktu duhur, waktu di mana matahari berada di puncaknya. Itu sampai kapan? Ya sampai dia tergelincir. Sampai dia tergelincir. Baik, ada beberapa masalah sebenarnya yang sempat saya tuliskan tadi, hanya saja saya takutnya waktu tidak cukup. Jadi kita akhirkan sampai pertemuan berikutnya. Al-muhim, yang paling pentingnya, yang diinginkan dengan 2 hadits ini adalah waktu di mana sholat atau seseorang dilarang untuk mendirikan sholat di dalamnya. Waktu duhur atau waktu subuh sampai terbitnya matahari, dan waktu duhur tatkala matahari sedang berada di puncaknya sampai dia tergelincir, dan juga setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Dan yang perlu diketahui, sholat yang dilarang adalah sholat nafilah mutlaqah. Sholat sunnah yang mutlak. Berarti keluar darinya pertama sholat wajib. Kemudian keluar juga darinya apa? Sholat sunnah tapi memiliki sebab. Seperti sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu. Naktafi bihadal qadar. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.